Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan proses kelanjutan dari Panther Indonesian Community plat H dari Madura. Kemarin mesinnya sudah kita ambil dari bengkel Bubut dan sekarang waktunya perakitan. Ini akan kita lakukan step by step. Akan kita tunjukkan tutorial ini terutama buat pemula ya, karena kalau sudah pro sudah tidak memerlukan lagi tutorial seperti ini. Jadi di sini akan kita tunjukkan cara pemasangan metal duduk yang benar dan pengukuran ring shaker terhadap liner tersebut. Layak dan tidak layaknya kita bandingkan dua macam merek ring shaker, yaitu TP dan NPR. Terus sama kita bandingkan liner yang KW, kita bandingkan lagi dengan liner kolteran dan liner copotan orisinil. Silakan disimak teman-teman, videonya ada di sini. Tunggu kelanjutannya karena akan saya upload setiap hari perkembangannya mobil ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menuju perakitan Askrek Panther 23. Untuk pertama kali tentunya kita harus pasang metal duduk dulu ya. Jangan sampai keliru ya, metal duduk itu lubangnya ada yang ada lubang 1, ada yang lubang 2, lubang 1, lubang 1, lubang 1, lubang 1. Jadi yang depan ini ada lubang jumlahnya 2 biji. Ini yang lubang yang satunya itu adalah untuk pelumasan gigi timeng. Jadi jangan sampai salah pasang metalnya ya, karena di metal duduk Panther 23 itu ada yang lubang 1, ada juga yang lubang 2. Nah ini kalau dipasang di lubang 1 ini juga bisa sebenarnya, tetap sama bisa juga. Ini hanya untuk yang awam saja ya. Kalau yang sudah pro tentu hal ini sudah tidak perlu dikasih tahu, sudah tahu. Nah akhirnya lubang yang ini akan tertutup, karena saya pernah menemukan pemasangan metal duduk itu yang lubang olinya ketutupan. Jadi yang harusnya dikasih lubang metal 2 lubang itu dikasih metal 1 lubang. Jadi dikasih metal yang seperti ini. Akhirnya gigi timingnya tidak ada pelumasan sehingga suaranya menjadi kasar. Nah, akhirnya mesinnya saya bongkar itu ternyata yaitu salah metal. Jadi kepaksa kita bongkar Askrek untuk membetulkan metalnya. Pemasangan metal itu jangan sampai keliru. Jadi dicari asal pantasnya di mana, karena metal ini posisinya ini kan di tengah ya. Yang paling bagus kan emang berada di tengah-tengah, seperti ini ya. Jadi di tengah-tengah antara sini dan sini persis di tengah-tengah, karena ini bisa saja keliru. Jadi ini bisa saja keliru, misalnya ini kan posisinya kan di tengah ya, antara sini sama sini kan di tengah. Misalnya dipasang yang ini juga bisa. Contoh, kita pasang ini juga bisa. Bisa, lubang olinya juga pas. Tapi ini tidak di tengah. Sini lebar, sini sempit. Makanya ini perlu dipertimbangkan pantasnya itu di mana gitu ya. Jadi pantasnya itu gimana gitu harus kita pertimbangkan. Yang paling pantas ya yang selalu di tengah-tengah seperti ini. Tengah-tengah, terus lubang ulinya jangan sampai lupa. Yang depan itu harus 2 lubang kebuka semua. Kalau yang lainnya emang jumlahnya 1 ya lubangnya, nggak ada yang 2. Jadi yang lainnya itu emang lubangnya 1 semua, nggak ada yang 2. Yang depan sendiri itu yang lubangnya 2. Jangan sampai keliru pasang. Emang metal 23 itu bisa keliru pemasangannya. Bentuknya beda-beda. Dan juga untuk pemasangannya metal di bagian mantelnya ini juga seperti itu. Jadi yang di tengah-tengah ini juga bisa keliru ya. Bisa kalau misalnya dipasang metal yang lain ini juga bisa. Jadi dipasang di contoh dikasih ini juga bisa. Ya. Dikasih ini juga bisa. Akibatnya dia tidak di tengah. Nah, seperti ini. Tetap bisa, tapi ya itu ya. Kita cari yang pantasnya saja. Pantasnya itu di mana gitu aja. Jadi di tengah, posisinya di tengah. Nah, seperti ini. Tengah. Ini bisa saja keliru loh ya.
Kalau kita tidak teliti, terutama buat pemula-pemula, pasti bisa keliru. Kemungkinan keliru itu ada. Kalau sudah pro ya tidak perlu kita beritahu, sudah tahu. Jadi ini tutorial ini hanya untuk pemula saja, bukan untuk yang pro. Jangan lupa yang bagian ujung dari mantel duduk paling belakang ini dikasih sealer tipis ya, jangan tebal, jangan keseluruhan sini, cuma ujungnya saja, karena nanti di sini adalah tempatnya seal askrek ya. Kalau semisal ini tidak dikasih sealer, khawatir nanti ada rembesan ya, jadi dikasih sealer. Ini tips lagi yang bagian depan ya, yang bagian depan yaitu nomor 1 itu nanti ada tip khusus juga, karena di sini nanti ada packing depan, jadi harus rata dengan blok. Jadi karena nanti itu ada paknya, itu antara permukaan blok dan permukaan mantel ini harus lurus, jadi diraba-raba harus rata. Ini karena ini bisa terlalu maju, bisa juga terlalu mundur. Nanti kalau terlalu mundur, paknya akan cepat bocor karena tidak rata. Jadi kalau terlalu maju, ini bisa diketok dikit supaya agak maju dikit sampai pas, diraba-raba. Kalau sudah pas, kencangkan, terus cek lagi. Jadi harus rata, ini harus rata, segaris. Nah, jadi itu saja teman-teman, sedikit tips dari saya. Walaupun ini kelihatan remeh-temeh, tapi ini juga penting kalau buat pemula, karena bisa saja kita keliru memasang metal-metal seperti ini. Contohnya karena saya juga pernah menemui pemasangan yang salah sehingga gigi timing menjadi tidak kena oli ya, jadi suaranya menjadi kasar, jadi seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan proses penter plat H dari Madura ya. Ini kemarin pakai liner tanam atau liner cor, dan sekarang kini akan kita ukur gap ring shakernya ya. Kini kita menggunakan ring shaker merek TP, dan kita juga ada ring shaker merek NPR. Nanti di antara keduanya ini akan kita bandingkan ya, gapnya itu ketemu berapa di liner cor ini. Kan ini kemarin berhubung karena bloknya ring shaker bloknya ya, liner aslinya itu sudah bukan asli, dan menurut saya meragukan keberhasilannya kalau dibalik, karena tidak asli itu juga resiko ya, karena kita baru-baru ini juga mengalami bongkar penter 23 memakai liner yang non ori, itu gapnya lebar, ketemunya 0,5 mm lebih, sehingga kepaksa kita bongkar lagi. Dan ini adalah liner tersebut ya, ini masih 1 hari pakai ya, ini masih 1 hari pakai, terus kita lepas lagi. Coba ya, nanti akan kita bandingkan, kita ukur. Ini linernya masih 1 hari pakai, belum ada bekasnya sama sekali. Tapi ini sudah kita lepas lagi gara-gara lebar, gapnya lebar. Nah, yang kepasang di sini sebelumnya itu juga bukan asli dan sudah rusak pula, maka kita tidak mau membaliknya. Nah, ini kita akan mengukur gap ring shaker ini. Ini merek TP dulu. Ini TP, kita pasang di sini, kita ukur gapnya. Ukuran dari pembubutan atau kotor itu kan shakernya ini. Jadi kita juga pakai shaker tersebut untuk patokan mengukurnya. Ini kita pakai ring shaker merek TP dulu. Kita ukur gapnya di sini ketemu berapa. Ini ada fuller 0,4 dan 0,5. Kita masukkan 0,4 masuk. Nah, 0,4 masuk agak kocak dikit. Terus coba kita pasang 0,5. 0,5 masuk tapi seret banget. Berarti ini ring shaker TP ini
ketemu sama Coltran ini ketemu 0,5 ya. Ketemu 0,5 agak seret. Nah, sekarang coba kita pakai yang NPR. Ya, ini yang NPR ya, emang rek NPR. Kita pasang ring shaker merek NPR. Ini ada 0,4 dan 0,5. 0,4 kita masukkan. 0,4 masuk seret. 0,5 tidak masuk teman-teman. Berarti ini Coltran ini lebih cocok pakai ring shaker merek NPR. Yang kemarin pengukurannya Coltrannya menggunakan ini. Gapnya 0,4 seret. Jadi kesimpulannya pakai ring shaker NPR mobil ini lebih recommended, pengukurannya lebih presisi. Karena kemarin kita membawa membawa shaker dan ring shaker merek NPR buat Colter ya. Jadi seperti itu. Jadi gap 0,4 rapat. Jadi kesimpulannya ternyata per shaker merek TP sama ring shaker merek NPR itu ternyata lebih lebar gapnya ring shaker merek TP ya untuk kali ini ya. Jadi ini ring shakernya sudah kita persiapkan. Ini ada 2 ring shaker merek NPR dan merek TP. Nah, sekarang kita akan mencoba ring shaker yang merek NPR kita pasang ke liner yang KW kemarin ya, yang KW kemarin. Jadi ini ring shaker yang ini yang 0,4 seret ini kita pasang ke liner ini ya. Kita coba. Kita masukkan dulu menggunakan shaker. Di sini ketemu berapa? Kita cek. Ini fuller emang. Nah, ini ada fuller 0,5 masuk lobok ya. Lihat. Ini 0,5 masuk lobok. Bentar. Ini akan kita pasang dengan iki gocolan sik. Gocolan sik iki ceklane sik. Nah, gini sik, ceklon sik. Nah, ceklon sik. Nah, saya tak bandingin karo kerek yang 0,6 coba. Nah, ini 0,6 ya. Coba kita masukin 0,6. Nah, ini lihat teman-teman. Liner ini yang KW ini kita masuki ring shaker yang merek NPR saja, ini ketemunya 0,6. Ya kan? 0,6, lihat. Nah, padahal harusnya 0,4 saja. Nah, jadi kelihatan banget bahwa liner itu tidak rekomendasi ini. Tidak rekomendasi. Sekarang akan coba kita pasang dengan liner yang ori. Nyoki ceklon sik gini. Liner yang ori lepasan punyanya Chevrolet Trooper. Nah, sekarang akan kita coba masukkan ke liner lepasan Chevrolet Trooper. Yes. Gapnya ketemu berapa? Kita cek. Nah, disinilah perbedaannya. Ternyata liner asli itu lebih rapat jauh. 0,6 nggak masuk. Cek lagi. Coba
tebak ini berapa ya? Ori bawaan. 0,3. Nah, 0,3. 0,4 seret. Wes. Berarti ini kesimpulannya liner ori ini ukurannya sudah sama dengan liner yang kita coulter ini. Jadi liner ori tetap lebih rekomendasi karena gapnya sama 0,4 seret. Oke, berarti liner KW-KW-an itu tidak recommended kalau dibalik ya, tidak recommended sama sekali. Baru saja ini lebar. Oke, terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Karena ternyata ring shaker merek TP ini celahnya 0,5. Sebenarnya 0,5 itu tidak atau nggak ngobos ya sebenarnya kalau presisi linernya. Tapi berhubung ini liner ternyata ada ring shaker yang gapnya itu lebih rapat, kita pakai yang lebih rapat. Terus apakah ini masih bisa dipakai? Bisa. Jadi suatu saat ini nanti bisa dipakai untuk mengerjakan mobil yang kita pakai liner model coulter lagi, kita bawakan ring shakernya sama shakernya biar dibikinkan gap yang 0,4 sama dengan yang NPR tadi, karena ternyata ini gapnya itu lebih lebar daripada NPR. Jadi kita pakai NPR, terus ini tidak kita pakai dulu. Ini akan kita gunakan suatu saat kalau ada pekerjaan turun mesin Panther 23 yang pakai liner cor. Kita sesuaikan ukuran linernya dengan ring shaker ini. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, shaker sudah terpasang semuanya. Jadi cowakannya ini semuanya menghadap ke depan. Cowakan ini ya, ini menghadap ke depan, jangan sampai kebalik. Ini sebenarnya harusnya tadi sudah selesai pemasangan cutter, tapi kita kehabisan stok Pak Kalung sehingga terpaksa kita ke Blitar dulu untuk mencari. Nah, ini baut jet uli. Ini. Nah, baut jet uli ini aman, tidak ada masalah, jadi kita pasang, tidak kita ganti. 23 jarang sekali terjadi kerusakan pada baut jet uli. Kalau 25 yang versi awal-awal itu sering terjadi, ada yang putus ya, tapi kalau 23 ini jarang terjadi. Jadi ini besok pasang Pak Kalung, pasang cutter. Terus tadi cylinder headnya sudah disekur. Jadi besok insya Allah kita cek cylinder headnya, kalau sudah oke ya kita pasang, langsung sorenya kita naikkan. Semoga cepat selesai pekerjaan ini dan cepat dicoba dan ganti mesin yang lainnya. Terima kasih, untuk kelanjutannya akan saya posting besok. Terima kasih teman-teman.